seorang budak, ginukil juga, sangat soleh. Karena solehnya, waktu lagi diperjualkan, belikan di pasar, maka ada seseorang orang soleh juga kaya beli dia. Lihat ini orang kelihatannya soleh, ucapan-ucapannya selalu mengucapkan nama Allah. Diajak ke rumahnya orang soleh ini, orang kaya, lalu dikatakan, pilihlah tempat yang kau mau. Ada banyak budak-budaknya yang bekerja, pilih yang kamu mau. Dia tunjuk tempat yang paling pojok dan sudah agak rusak. Dia bilang ini saja. Kata tuannya, kenapa kau pilih tempat ini? Dia bilang karena tempat ini akan menjadi indah kalau digunakan berhubungan dengan sang raja, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata tuannya, baiklah, terserah. Diperbaiki sama dia, kemudian dia mulai ibadah. Tuannya satu malam merasa gelisah, dia tidak bisa bergerak, ya, tidur maksudnya. Maka dia bilang, saya keluar, saya kontrol rumah, saya lewat di rumahnya atau di ruangannya budak gitu. Saya lihat atap rumahnya seperti terbuka dan ada cahaya yang masuk ke dalam. Malam hari, zaman dulu tidak ada penerangan lampu kayak kita. Maka dia bilang, saya intip di celah-celah dinding ruangan tersebut, saya temukan orang itu sedang sujud kepada Allah dan cahaya sedang turun di atas kepalanya. Maka saya dengarkan doanya dari malam sampai pagi, dan selalu dia ucapkan setiap dia minta hajat, lalu dia mengatakan, ya Allah, penutupan doanya, sesungguhnya kalau bukan karena haknya Tuanku sekarang ini yang aku harus berikan, maka aku akan habiskan seluruh umurku ibadah kepadamu. Maka ini orang sampai menjelang subuh baru dia tinggalkan. Setelah didengarkan doa-doa yang indah dari budak ini, kemudian dia pulang ke rumah, ke kamar tidurnya. Istrinya tanya, kemana saja? Dia bilang ceritanya seperti itu. Istrinya awalnya tidak percaya. Dia bilang, baik, besok malam kita sama-sama ke sana. Besok malam diajak istrinya, dilihat terjadi hal yang sama. Cahaya yang terang, orangnya lagi sujud, dia ucapkan kalimat-kalimat doa yang mulia sama. Akhirnya mereka sepakat, suami istri, kita bebasin aja budaknya. Ketuk pintunya menjelang subuh, kami sudah dengarkan doamu semalam, kami bebaskan kamu. Maka dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit, mengatakan, ya Allah, kalau seandainya setelah ibadahku yang aku kerjakan kepadamu ini mengganggu hubunganku denganmu, matikanlah aku. Tiba-tiba meninggal orang itu. Tiba-tiba meninggal. Tapi di sini saksi bahasan adalah bagaimana kedekatan seorang budak pun posisinya, ya, seseorang yang sangat miskin, susah diperjualbelikan, tapi kedekatannya dengan Allah tidak mengganggu pekerjaannya, dan itu tidak penting bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang harus tahu masalah ini.